Rindu kemana, Bu? Gak usah cari dia. Perempuan tuh pergi sama laki-laki lain. Dia tuh perempuan gak benar. Jangan asal bicara, Bu. Rindu gak seperti itu. Mbok sedang ngapain kok bawa makan ke gudang itu? Anu mas, saya nggak tahu apa-apa, saya disuruh aja. Di dalam ada siapa, Mbok? Jangan tanya saya mas. Dengar ya Rindu, kamu jangan harap anak saya Danis akan menemukan dan menolongmu keluar dari sini. Tolong lepaskan saya, Bu. Saya mau bertemu Mas Danis. Danis Bagawanta akhirnya menginjakan kaki kembali di rumah itu setelah hampir 2 minggu berkeliling luar kota demi urusan bisnis. Tubuhnya lelah, pundaknya pegal, tetapi hatinya hangat membayangkan wajah istrinya, Rindu, yang pasti akan menyambutnya dengan senyum malu-malu seperti biasa. Ia bahkan sudah membayangkan aroma masakan sederhana buatan Rindu yang selalu terasa istimewa baginya. Namun, begitu pintu rumah dibuka, yang menyambut Danis hanyalah keheningan. Rumah itu terlalu sunyi. Tidak ada suara langkah kaki tergesa, tidak ada sapaan lirih yang biasanya terdengar dari dapur, tidak ada tawa kecil yang selalu membuat Danis lupa akan letihnya perjalanan. Sepatu Rindu tidak ada di rak. Tas kecil yang biasa digantung di balik pintu juga tak terlihat. Rindu, panggil Danis sambil melangkah masuk. Tak ada jawaban. Ia menyusuri ruang tamu, kamar tidur, hingga dapur. Semua tampak rapi, terlalu rapi, seolah rumah itu tak pernah dihuni seorang perempuan selama beberapa hari terakhir. Hanya jam dinding yang berdetak keras, menambah rasa tidak nyaman di dada Danis. Perasaannya mulai tidak enak. Baru ketika ia melangkah ke ruang tengah, Bu Hera muncul dari arah kamar belakang. Wajah perempuan parubaya itu datar, sorot matanya dingin dan tajam. "Kamu sudah pulang?" tanyanya singkat, tanpa nada rindu atau lega. "Iya, Bu," jawab Danis. "Rindu kemana?" Pertanyaan itu membuat Bu Hera mendengus kecil. Bibirnya melengkung sinis, seolah pertanyaan Danis adalah sesuatu yang sangat bodoh. "Masih juga kamu nanya dia?" kata Bu Hera. "Perempuan itu sudah pergi." "Entah kemana?" Danis tertegun. "Pergi? Pergi kemana, Bu? Kok nggak bilang apa-apa ke aku?" Bu Hera menyilangkan tangan di dada. "Ya siapa tahu. Mungkin ikut laki-laki lain. Sekarang kan zamannya perempuan gampang tergoda. Apalagi yang suka dandan menor, pakaiannya serba terbuka begitu." Ucapan itu membuat jantung Danis berdegup keras. Ada rasa tidak terima yang langsung menyelinap di dadanya. "Bu, jangan asal bicara," katanya, berusaha menahan emosi. "Rindu bukan perempuan seperti itu." Bu Hera tertawa kecil, tapi tawanya terdengar hambar dan menusuk. "Kamu terlalu polos, Danis. Kamu pikir perempuan itu setia? Dari awal ibu sudah bilang, Rindu itu bukan perempuan baik-baik. Dandanannya saja sudah kelihatan." Danis mengepalkan tangan. Ia mengenal Rindu, tahu betul bagaimana istrinya. Perempuan itu memang suka berdandan rapi, tapi bukan untuk menggoda siapapun. Semua itu dilakukannya karena ia ingin terlihat pantas mendampingi Danis. "Kalau memang Rindu pergi, pasti dia ninggalin pesan," ujar Danis pelan. "Dia nggak mungkin pergi begitu saja." Bu Hera mengangkat bahu. "Pesan? Untuk apa?" Perempuan yang sudah tergoda laki-laki lain biasanya lupa segalanya. Danis menatap ibunya lekat-lekat. Ada sesuatu yang janggal. Wajah Bu Hera terlalu tenang, seolah sudah lama menyiapkan kata-kata itu. Tidak ada keterkejutan, tidak ada kekhawatiran atas hilangnya menantu sendiri. "Rianti kemana, Bu?" tanya Danis kemudian. "Keluar," jawab Bu Hera singkat. "Ngapain kamu tanya-tanya? Sudah jelas, istrimu kabur. Kamu harus terima kenyataan." Danis menggeleng pelan. Dadanya terasa sesak. Ia melangkah menuju kamar tidur dan membuka lemari Rindu. Beberapa baju masih tergantung rapi. Kosmetik di meja rias masih lengkap. Ponsel Rindu juga tidak ada di sana. "Bu, ini nggak masuk akal," ucap Danis sambil kembali ke ruang tengah. "Barang-barangnya masih banyak." Bu Hera melirik sekilas ke arah kamar. "Paling dia sengaja ninggalin supaya kamu kasihan. Perempuan itu licik." Kata-kata itu seperti pisau yang menggores kesabaran Danis. Namun, ia menahan diri. Ada perasaan aneh yang terus mengganggu pikirannya, perasaan bahwa ada sesuatu yang disembunyikan darinya. Malam itu, Danis duduk sendirian di kamar, memandangi ranjang yang terasa asing tanpa kehadiran Rindu. Ia mencoba menghubungi ponsel istrinya berkali-kali, tetapi selalu tidak aktif. Pesan singkat yang ia kirim tidak pernah dibalas. Di luar kamar, suara langkah Bu Hera terdengar mondar-mandir. Sesekali terdengar pintu ditutup pelan, seolah ada sesuatu yang tidak ingin diketahui siapapun. Danis memejamkan mata, dadanya dipenuhi kecemasan. Ia yakin,
kepergian Rindu bukanlah sesuatu yang sederhana seperti yang dikatakan ibunya. Ada firasat buruk yang mulai merayap di hatinya. Firasat bahwa sejak ia pulang dari merantau, hidupnya tak akan pernah sama lagi. Kalimat itu terus bergaung di kepala Danis saat pagi datang tanpa membawa kabar apapun tentang Rindu. Ia nyaris tidak tidur semalaman. Begitu matahari menyelinap melalui celah gorden, Danis bangkit dengan tubuh berat dan pikiran kalut. Ranjang di sampingnya masih rapi, dingin, dan kosong, seolah menegaskan bahwa Rindu benar-benar lenyap dari rumah itu. Danis tidak bisa diam. Ia mulai dari hal paling sederhana, menghubungi teman-teman dekat Rindu. Satu persatu nomor ia tekan, satu persatu pula jawaban yang ia terima selalu sama, tidak ada yang tahu keberadaan Rindu. Beberapa bahkan terdengar terkejut saat mendengar kabar bahwa Rindu dituduh pergi dengan laki-laki lain. Rindu itu setia, Mas, kata salah satu sahabatnya di telepon. Dia jarang keluar rumah tanpa kabar. Kalau pergi, pasti izin. Jawaban itu meneguhkan keyakinan Danis. Ada sesuatu yang janggal. Tuduhan ibunya terasa terlalu kejam dan terlalu dipaksakan. Siang harinya, Danis memutuskan mendatangi tempat kerja lama Rindu. Ia berharap istrinya sempat muncul di sana. Namun, pegawai-pegawai di sana hanya menggeleng. Rindu tidak pernah masuk sejak beberapa hari sebelum Danis pulang dari luar kota. Tidak ada pesan, tidak ada pamit. Kepalanya makin pening saat kembali ke rumah. Bu Hera duduk di ruang tamu, sibuk dengan ponselnya. Begitu melihat Danis masuk dengan wajah kusut, perempuan itu mendengus kesal. Masih cari-cari juga, sindirnya. Sudah jelas dia pergi sama laki-laki lain. Kamu itu terlalu buta karena cinta. Danis menghentikan langkahnya. Bu, semua orang bilang Rindu bukan perempuan seperti yang ibu tuduh. Ucapan itu membuat wajah Bu Hera mengeras. Matanya menyipit, rahangnya mengencang. Kamu lebih percaya omongan orang luar daripada ibumu sendiri. Aku percaya Rindu, jawab Danis tegas. Dia istriku. Kata-kata itu seperti menyiram bensin ke api. Bu Hera berdiri, suaranya meninggi. Ibu sudah bilang dari awal, perempuan berdandan menor itu tidak bisa dipercaya. Sekarang terbukti, kan? Danis tidak membalas. Ia memilih masuk ke kamar dan menutup pintu. Dadanya naik turun menahan emosi. Dalam diam, pikirannya bekerja. Ia teringat ponsel Rindu yang tak pernah ditemukan, teringat sikap ibunya yang terlalu siap dengan tuduhan. Malam harinya, Bu Hera menghampiri Danis dengan wajah seolah iba. Ibu sebenarnya kasihan sama kamu, katanya lembut, nada yang tidak biasa. Ibu punya bukti kalau Rindu selingkuh. Danis menatapnya. Bukti apa? Bu Hera menyodorkan ponsel. Di layar terpampang tangkapan layar percakapan antara akun Rindu dan seorang laki-laki bernama Bagas. Isinya penuh kata-kata mesra, janji pertemuan, bahkan rencana pergi bersama. Tangan Danis bergetar saat membaca. Namun, alih-alih hancur, hatinya justru menolak percaya. Ini bisa palsu, katanya pelan. Sekarang bikin akun palsu gampang, Bu. Bu Hera tersentak. Kamu menuduh ibu bohong? Aku cuma bilang, ini janggal, jawab Danis. Kalau Rindu selingkuh, kenapa semua barangnya masih di rumah? Sorot mata Bu Hera berubah tajam. Di balik kemarahan yang ia tampilkan, ada kegelisahan yang cepat ia sembunyikan. Ia tidak menyangka Danis akan setegar ini. Di kamarnya, Bu Hera segera menghubungi Rianti. Anak sialan itu belum percaya. Geramnya lirih. Percakapan yang kemarin belum cukup. Rianti tertawa kecil dari seberang telepon. Tenang saja, Bu. Akun itu masih kita pegang. Kalau perlu, kita bikin cerita yang lebih parah. Percakapan itu terputus. Bu Hera menghela napas panjang, menatap pintu gudang di belakang rumah dari kejauhan. Raut wajahnya keras, penuh kebencian lama yang belum pernah padam. Sementara itu, Danis duduk di kamarnya, memandangi layar ponsel dengan hati bergolak. Ia yakin satu hal, jika ia berhenti mencari, maka kebenaran akan terkubur selamanya. Dan ia tidak akan membiarkan itu terjadi, berapapun harga yang harus ia bayar. Tekad itu membuat Danis terus bergerak meski tubuh dan pikirannya semakin terkuras. Hari-harinya berlalu seperti kabut tebal yang menutupi kesadaran. Ia sering melamun, salah memasukkan kunci, bahkan lupa makan. Bayangan wajah Rindu selalu muncul di sela-sela aktivitasnya, membuat dadanya terasa nyeri tanpa sebab. Danis kembali mendatangi orang-orang yang pernah dekat dengan istrinya. Teman lama, rekan kerja, bahkan kenalan jauh yang sekadar pernah satu meja saat acara keluarga. Semua jawaban tetap sama, tidak ada yang tahu.
Tidak ada yang melihat Rindu pergi dengan laki-laki lain, tidak ada yang mencurigakan dari sikapnya sebelum menghilang. Kalau Rindu selingkuh, pasti kelihatan, ujar seorang temannya. Dia itu tertutup. Kalau ada masalah, lebih sering dipendam. Kata-kata itu makin menguatkan firasat Danis bahwa ada sesuatu yang sengaja ditutup rapat. Ia juga memberanikan diri mendatangi rumah orang tua Rindu. Rumah kecil itu terasa semakin suram. Ibunda Rindu terbaring lemah di kamar, napasnya tersengal. Begitu melihat Danis, perempuan renta itu menangis terseduh. Rindu itu anak baik. Nak, ucapnya terbata. Dia nggak mungkin lari sama laki-laki lain. Sejak mendengar kabar fitnah itu, kondisi ibunda Rindu memburuk. Tekanan darahnya naik, dadanya sering sesak. Danis pulang dari rumah itu dengan rasa bersalah yang menekan dadanya. Ia merasa gagal melindungi istrinya, bahkan dari namanya sendiri. Hari-hari berikutnya, Danis semakin sering berada di rumah. Ia mengamati setiap sudut, setiap gerak-gerik ibunya dan Rianti. Namun, keduanya tampak biasa saja, terlalu biasa. Bu Hera tetap menjalani rutinitas seperti tidak ada yang terjadi. Rianti kerap keluar masuk rumah, sering membawa ponsel dan terkunci dalam kamarnya. Suatu sore, Danis teringat beberapa dokumen lama yang ia simpan di gudang belakang rumah. Gudang itu jarang dibuka, hanya dipakai menyimpan barang-barang lama. Ia melangkah ke belakang dengan niat mengambil berkas itu. Namun, langkahnya terhenti. Pintu gudang terkunci rapat. Gemboknya tampak baru, masih mengilap. Sejak kapan gudang itu digembok? Danis mengernyit. Ia yakin sebelumnya gudang itu tidak pernah dikunci. Ia mencoba menggoyang gagang pintu. Tidak bergerak. Saat ia mendekatkan telinga ke daun pintu, terdengar sesuatu yang membuat bulu kuduknya meremang. Suara lirih. Seperti tangisan yang ditahan. Napas Danis tercekat. Ia menahan napas, memastikan ia tidak salah dengar. Suara itu terdengar lagi, lebih jelas. Isak tertahan, seolah mulut seseorang dibekap agar tidak mengeluarkan suara. Rindu, bisiknya nyaris tanpa suara. Tangannya gemetar saat menyentuh gembok. Baru saja ia hendak mencari alat untuk membukanya, suara langkah cepat terdengar dari belakang. Danis. Bu Hera berdiri tak jauh darinya. Wajah perempuan itu pucat, matanya membelalak tak biasa. Mau ngapain kamu di situ? Bentaknya. Aku mau ambil barang di gudang, jawab Danis, berusaha tenang. Kenapa digembok? Bu Hera melangkah cepat, berdiri tepat di depan pintu gudang, seolah tubuhnya adalah penghalang. Gak ada apa-apa di situ. Gudang itu sudah lama ibu kunci. Banyak tikus. Bahaya. Danis menatap ibunya lekat-lekat. Jantungnya berdegup keras. Suara tangisan itu kini tak terdengar lagi, tetapi perasaannya semakin tidak tenang. Bu, aku dengar suara, katanya pelan namun tegas. Seperti orang nangis. Wajah Bu Hera berubah. Kamu halu karena terlalu mikirin istrimu yang sudah kabur. Teriakan itu menggema di halaman belakang. Danis terdiam, menahan amarah dan ketakutan yang bercampur jadi satu. Ada sesuatu yang sangat salah di balik pintu gudang itu, dan ia baru saja menyentuh ujung dari rahasia yang selama ini disembunyikan. Sejak kejadian di gudang belakang itu, suasana rumah berubah semakin mencekam. Danis merasa setiap sudut rumah seolah mengawasinya. Tatapan Bu Hera menjadi lebih tajam, lebih waspada, sementara Rianti semakin sering menghilang tanpa alasan jelas. Namun, tak satu pun dari mereka berani membahas kembali soal gudang. Beberapa hari kemudian, Bu Hera memanggil Danis ke ruang tamu. Rianti sudah duduk di sana, wajahnya dipoles rapi, bibirnya tersenyum tipis seolah sedang menyimpan kabar besar. Ibu mau bicara serius, kata Bu Hera, suaranya dibuat lembut tapi terasa memaksa. Soal masa depanmu. Danis duduk tanpa minat. Kalau soal Rindu, aku masih mencarinya. Bu Hera mendengus. Justru itu. Kamu gak bisa terus-terusan hidup buat perempuan yang sudah meninggalkanmu. Rianti ikut menyahut, Mas, kamu masih muda. Masa depanmu panjang. Masa mau terjebak sama perempuan yang sudah mempermalukan keluarga? Danis menggeleng keras. Dia istriku. Aku belum dengar penjelasannya langsung. Aku gak akan ambil keputusan apapun sebelum itu. Bu Hera bangkit, wajahnya mengeras. Ibu sudah carikan calon istri buat kamu. Anak sahabat ibu, perempuan baik-baik, pendidikannya tinggi, keluarganya jelas. Jauh lebih pantas dari Rindu. Jantung Danis mencelos. Ibu bercanda? Tidak, jawab Bu Hera tegas. Danis, kamu harus nikah lagi. Lebih cepat lebih baik.
Kata-kata itu membuat kepala Danis pening. Aku belum menceraikan Rindu, Bu. Aku juga belum tahu dia di mana. Itu urusan belakangan, potong Bu Hera. Anggap saja dia sudah pergi. Danis berdiri. Aku nggak bisa. Hati aku belum siap. Aku cuma mau satu hal, ketemu Rindu dan dengar alasannya sendiri. Rianti memutar mata. Mas terlalu bodoh karena cinta. Danis menatap adiknya tajam. Jangan ikut campur. Percakapan itu berakhir dengan ketegangan. Sejak hari itu, Bu Hera semakin gencar membujuk Danis. Ia kerap membawa foto-foto calon perempuan, menyebutkan kelebihan mereka, bahkan membandingkannya terang-terangan dengan Rindu. Namun, Danis tidak bergeming. Di balik larangan ibunya, Danis mengambil langkah lain. Ia menyewa seorang pria untuk mencari keberadaan Rindu secara diam-diam. Pria itu bukan polisi, tapi punya jaringan luas, orang yang terbiasa mengendus orang hilang tanpa banyak tanya. Cari perempuan ini, kata Danis sambil menyerahkan foto Rindu. Aku yakin dia tidak pergi dengan sukarela. Pria itu mengangguk. Kalau masih hidup dan berada di kota ini, saya akan temukan. Malam-malam Danis kembali diisi kegelisahan. Ia sering terbangun oleh mimpi aneh, lorong gelap, suara rantai, dan tatapan mata yang memohon. Setiap bangun, keringat dingin membasahi tubuhnya. Sementara itu, Bu Hera dan Rianti semakin sering berbisik-bisik. Ada kepanikan yang tidak mereka ucapkan, terutama setelah melihat Danis tak lagi patuh. Bu Hera tahu, jika Danis terus menggali, rahasia itu bisa terbongkar kapan saja. Namun, bagi Danis, satu hal sudah jelas, ia tidak akan menikah lagi, tidak akan berhenti mencari, dan tidak akan menyerah sebelum menemukan Rindu, apapun yang menunggunya di akhir pencarian itu. Hampir 2 bulan berlalu tanpa hasil. Orang yang disewa Danis datang dan pergi dengan wajah geleng-geleng kepala. Tidak ada jejak Rindu di rumah teman, tidak di terminal, tidak di penginapan murah, tidak pula di rumah kerabat jauh. Seolah-olah Rindu lenyap di telan bumi. Danis semakin kurus. Matanya cekung, jenggot tipis tumbuh tak terurus. Ia masih bekerja, masih bertemu klien, tetapi pikirannya selalu tertinggal di satu nama. Setiap kali ponselnya bergetar, jantungnya langsung melonjak, berharap itu Rindu. Namun harapan itu selalu runtuh. Bu Hera justru semakin gencar menekan. Kalender perjodohan mulai dipersiapkan, tamu-tamu berdatangan, dan nama Rindu semakin sering disebut dengan nada hinaan. Danis memilih diam. Ia tahu, berdebat hanya akan menguras tenaga yang tersisa. Malam menjadi musuh terberatnya. Setiap kali memejamkan mata, mimpi itu datang. Dalam mimpi pertama, Danis melihat Rindu berdiri di sebuah ruangan sempit dan gelap. Rambutnya kusut, wajahnya pucat, tubuhnya kurus tak wajar. Rindu menatapnya dengan mata basah, bibirnya bergetar. "Mas," suaranya lirih, hampir tenggelam oleh kesunyian. "Tolong aku." Danis berlari mendekat, tapi kakinya seperti terbenam lumpur. Setiap langkah terasa berat. Saat jaraknya tinggal sejengkal, mimpi itu pecah, Danis terbangun dengan napas tersengal dan dada sesak. Mimpi itu tidak berhenti. Malam-malam berikutnya, Rindu datang lagi. Kali ini duduk di lantai, punggungnya membungkuk, pergelangan kakinya seperti terikat sesuatu yang tak terlihat. Tangannya meraih ke depan, seolah meminta tolong. "Bebasin aku, Mas." Kunci, gelap, sakit. Danis menangis dalam tidurnya. Ia mencoba bertanya di dalam mimpi, mencoba memahami maksud kata-kata itu, tetapi Rindu selalu menghilang sebelum sempat menjelaskan. Bangun dari mimpi, Danis selalu merasakan nyeri aneh di dadanya. Seperti ada yang mencengkeram jantungnya dari dalam. Ia sering duduk termenung di tepi ranjang, menatap dinding, merasa bersalah karena tidak bisa menolong istrinya, bahkan dalam mimpi. Firasat buruk semakin kuat. Suatu malam, Danis terbangun karena suara besi beradu di dalam mimpinya, suara rantai yang diseret. Ia bangun sambil berteriak, tubuhnya gemetar hebat. Dari balik jendela kamar, halaman belakang rumah tampak gelap dan sunyi. Gudang itu berdiri diam, seperti biasa. Namun entah kenapa, dadanya terasa makin sesak setiap kali menatap ke arah sana. Keesokan paginya, Danis mencoba menceritakan mimpinya kepada ibunya, berharap mendapat sedikit petunjuk atau empati. Namun Bu Hera justru tertawa kecil. "Itu karena kamu terlalu memikirkan perempuan itu," kata Bu Hera dingin. "Mimpi cuma bunga tidur." Rianti menimpali sambil menyeruput kopi, atau jangan-jangan dia sengaja bikin kamu merasa bersalah dari jauh. Danis menatap mereka bergantian. Tidak ada satupun raut cemas. Tidak ada rasa khawatir. Hanya kesal dan dingin.
Sejak hari itu, Danis tidak pernah lagi menceritakan mimpinya kepada siapapun. Ia menyimpannya sendiri, memendamnya seperti luka terbuka yang tidak boleh disentuh. Namun, satu hal tidak bisa ia abaikan, setiap mimpi selalu sama. Rindu selalu meminta dibebaskan. Selalu ada kata, gelap, kunci, dan sakit. Dan setiap kali Danis terbangun, pandangannya selalu tanpa sadar tertuju ke arah gudang belakang. Seolah-olah mimpi itu bukan sekadar mimpi, melainkan panggilan yang perlahan menuntunnya ke sebuah kebenaran yang mengerikan. Namun, panggilan itu justru terkubur oleh tekanan yang datang dari orang-orang terdekatnya sendiri. Hari-hari Danis berubah menjadi rangkaian desakan tanpa henti. Setiap pagi, siang, hingga malam, Bu Hera selalu punya topik yang sama, pernikahan baru. Danis menolak satu persatu perempuan yang diperkenalkan kepadanya. Ada yang lembut, ada yang tampak sopan, bahkan ada yang terang-terangan menggoda. Namun hatinya kosong. Setiap wajah perempuan yang ia temui justru membuat bayangan rindu semakin jelas di benaknya. Aku belum siap, kata Danis berulang kali. Aku belum tahu rindu di mana. Bu Hera semakin kehabisan kesabaran. Nada bicaranya berubah keras, penuh ancaman yang tak lagi disamarkan. Kamu mau sampai kapan mempermalukan keluarga? Bentaknya suatu sore. Orang-orang sudah tahu istrimu kabur. Kamu harus tutup aib ini. Aib menurut ibu, jawab Danis pelan, tapi rindu itu istriku. Rianti ikut menyulut api. Mas egois. Ibu sudah susah payah mikirin masa depan Mas. Kalau Mas nggak nikah lagi, bisnis keluarga bisa kacau. Reputasi hancur. Danis terdiam. Kata bisnis keluarga bukan sekadar ancaman kosong. Banyak relasi penting bergantung pada citra keluarga mereka. Ia tahu, Bu Hera sengaja menekan dari sisi itu. Puncaknya terjadi ketika Bu Hera menjatuhkan kalimat yang membuat darah Danis terasa membeku. Kalau kamu terus menolak, katanya dingin, ibu anggap kamu bukan anak ibu lagi. Jangan harap dapat apapun dari keluarga ini. Danis menatap ibunya lama. Ada luka yang menganga di dadanya. Ancaman itu bukan soal harta, melainkan pemutusan hubungan darah secara terang-terangan. Malam itu, Danis duduk sendirian di kamar. Mimpi-mimpi tentang rindu kembali menghantuinya meski matanya masih terbuka. Ia memikirkan ibunya, adiknya, tekanan yang tak berujung, dan pencarian yang buntu. Akhirnya, dengan hati yang terasa dipaksa menyerah, Danis mengangguk pada keputusan yang paling tidak ia inginkan. Ia menerima perjodohan itu. Perempuan itu bernama Claudia. Pertemuan pertama mereka berlangsung di sebuah restoran mewah. Claudia datang dengan gaun sederhana tapi mahal. Rambut panjang sepinggangnya tergerai rapi, wajahnya cantik dengan riasan halus, tubuhnya proporsional dan terawat. Dari cara bicaranya, jelas ia berasal dari keluarga berada. Claudia tersenyum ramah. Mas Danis. Ya? Ibu Hera sering cerita. Danis membalas senyum tipis. Hatinya kosong. Tidak ada getaran, tidak ada rasa ingin mengenal lebih jauh. Claudia tampak sempurna di mata siapapun. Modis, kaya, berpendidikan, dan percaya diri. Ia berbicara tentang rencana masa depan, perjalanan ke luar negeri, dan peluang bisnis keluarga. Namun bagi Danis, semua itu terdengar jauh, seperti suara dari ruangan lain. Aku jujur saja, kata Danis akhirnya. Aku belum sepenuhnya siap menikah. Claudia terdiam sejenak, lalu tersenyum lagi. Aku tahu soal istri Mas, katanya pelan. Ibu Hera sudah cerita. Aku nggak keberatan, asal Mas juga mau berusaha. Kata-kata itu membuat Danis merasa semakin bersalah. Ia tahu, Claudia tidak bersalah apa-apa. Tapi menerima perjodohan ini terasa seperti mengkhianati rindu, istri yang bahkan belum ia temukan. Tanggal pernikahan mulai dibicarakan. Undangan dicetak. Rumah kembali ramai oleh persiapan. Bu Hera terlihat puas, seolah telah memenangkan sebuah pertarungan panjang. Namun, di balik semua itu, Danis tetap bergerak diam-diam. Ia tidak menghentikan pencarian. Setiap malam, ia menunggu kabar dari orang yang disewanya. Setiap sudut rumah ia perhatikan lebih tajam dari sebelumnya. Karena meski mulutnya mengatakan setuju, hatinya berteriak sebaliknya. Dan di dalam mimpi, rindu masih datang. Lebih kurus, lebih lemah, dan tatapannya semakin putus asa, seolah waktu untuk menemukan kebenaran itu hampir habis. Perasaan itu terbawa hingga Danis terjaga. Bahkan saat matanya terbuka, dadanya tetap terasa berat. Hari-hari menjelang pernikahan justru menjadi masa paling gelisah dalam hidupnya. Undangan sudah tersebar, tanggal sudah ditetapkan, nama Claudia mulai disebut-sebut sebagai calon istri yang tepat.
Namun setiap pujian itu terdengar seperti palu yang memukul nuraninya. Mimpi Danis semakin sering dan semakin nyata. Kini Rindu tidak hanya berdiri atau duduk. Dalam mimpi, ia terbaring di lantai dingin, tubuhnya gemetar, kulitnya pucat nyaris abu-abu. Bibirnya pecah-pecah, matanya cekung, dan suaranya nyaris tak terdengar. "Mas, aku sakit. Gelap, aku nggak bisa keluar." Danis berteriak, mencoba mendekat, tapi selalu ada dinding tak kasat mata yang menghalangi. Ia terbangun dengan keringat dingin, napas terengah, dan rasa takut yang sulit dijelaskan. Firasatnya semakin buruk. Siang hari, ia duduk di ruang makan, nyaris tidak menyentuh makanan. Bu Hera tampak sibuk memberi instruksi pada beberapa orang untuk persiapan acara lamaran kecil. Rianti mondar-mandir sambil tersenyum puas. Semua terlihat normal, terlalu normal, dan justru itu yang membuat Danis semakin tidak tenang. Sore itu, Danis memutuskan keluar kamar untuk sekadar mencari udara. Saat melintas ke arah dapur, langkahnya terhenti. Ia melihat pembantu rumah tangga mereka, seorang perempuan parubaya bernama Embok Sri, berjalan tergesa sambil menunduk. Di tangannya ada sebuah baskom plastik besar berisi nasi dan lauk. Nasinya terlihat menggumpal, lauknya tampak sisa, seperti makanan yang sudah diaduk-aduk dan tak disentuh dengan layak. Yang membuat Danis terkejut bukan hanya isi baskom itu, melainkan arah langkah Embok Sri menuju gudang belakang. Danis berdiri kaku. Jantungnya berdegup keras, seirama dengan firasat buruk yang sejak lama menggerogoti pikirannya. Ia mengikuti dari kejauhan, menjaga jarak agar tak terlihat. Embok Sri berhenti di depan pintu gudang. Ia menoleh ke kanan dan kiri dengan gelisah, lalu mengetuk pelan, sangat pelan, seolah tak ingin suaranya terdengar. Pintu terbuka sedikit, cukup untuk menyelipkan baskom ke dalam. Setelah itu pintu kembali ditutup cepat. Danis merasakan lututnya melemas. Gudang itu, gudang yang selalu digembok. Gudang yang pernah mengeluarkan suara tangisan tertahan. Gudang yang selalu dihalangi ibunya untuk ia dekati. Dan kini, ada makanan yang dibawa ke sana. "Embok," panggil Danis tiba-tiba. Embok Sri tersentak kaget. Wajahnya langsung pucat, baskom kecil di tangannya hampir jatuh. Mas Danis," suaranya gemetar. "Mas kok di sini?" Danis mendekat perlahan. Matanya menatap lurus, suaranya ditekan agar tetap tenang. "Itu makanan buat siapa?" Embok Sri menunduk. Tangannya bergetar hebat. Itu cuma sisa makanan, Mas. Mau dibuang." "Kok dibuang ke gudang?" tanya Danis, nadanya meninggi tanpa ia sadari. Embok Sri menelan ludah. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. "Saya cuma disuruh, Mas." "Disuruh siapa?" Tidak ada jawaban. Embok Sri justru semakin gemetar, matanya berkaca-kaca seperti menahan tangis. Ia melirik ke arah rumah utama, ke arah kamar Bu Hera. Danis mengikuti arah pandangnya. Saat itu juga, potongan-potongan aneh di kepalanya seperti tersusun paksa. Mimpi rindu, kata gelap dan kunci, tangisan tertahan, gudang yang selalu dilarang, makanan sisa yang dibawa diam-diam. Dadanya berdenyut nyeri. "Embok," ucap Danis pelan, hampir memohon. "Di dalam gudang itu, ada siapa?" Embok Sri menutup mulutnya dengan tangan, seolah takut suaranya keluar. Air mata akhirnya jatuh dari sudut matanya. Namun sebelum ia sempat menjawab, suara langkah cepat terdengar dari arah belakang. "Danis." Bu Hera berdiri di sana, wajahnya tegang, sorot matanya tajam menusuk. Rianti menyusul di belakangnya. "Kamu ngapain menginterogasi pembantu?" bentak Bu Hera. "Masuk ke rumah sekarang." Danis menatap ibunya, lalu kembali menatap pintu gudang yang tertutup rapat itu. Untuk pertama kalinya, firasat buruk di dadanya berubah menjadi keyakinan yang menakutkan. Rindu tidak pergi. Ia ada di rumah ini. Kalimat itu berputar-putar di kepala Danis sepanjang malam, membuatnya nyaris gila. Ia tidak bisa tidur. Setiap kali memejamkan mata, bayangan gudang itu muncul. Gelap, sunyi, dan menyimpan sesuatu yang bernapas. Pagi datang dengan wajah Danis yang pucat dan mata merah, bukan karena kurang tidur, melainkan karena ketakutan yang akhirnya menemukan bentuknya. Danis menunggu momen yang tepat. Ia tahu, jika ia bertindak gegabah, Bu Hera dan Rianti akan semakin menutup rapat rahasia mereka. Maka siang itu, ketika rumah relatif sepi dan Bu Hera pergi ke rumah sahabatnya, Danis mencari Embok Sri. Pembantu itu sedang mencuci piring di dapur. Begitu melihat Danis, tangannya langsung berhenti bergerak. Wajahnya tegang,
seperti seseorang yang tahu badai akan datang. "Embok," panggil Danis pelan, tapi nadanya tegas. "Kita bicara." Embok Sri menunduk. "Mas, saya nggak tahu apa-apa." Danis mendekat. "Aku nggak akan marah. Tapi aku perlu tahu. Di gudang itu ada apa?" Tubuh Embok Sri bergetar. Ia menggeleng cepat. "Jangan tanya saya, Mas. Kalau Bu Hera tahu saya ngomong, saya bisa dipecat. Gaji saya nggak dibayar. Saya masih punya cucu yang harus makan." Danis menghela napas panjang. Hatinya perih. Ia tahu Embok Sri juga korban, terjepit oleh kuasa majikan. "Aku janji," kata Danis lirih. "Namamu nggak akan terseret. Aku tanggung jawab." Embok Sri mengangkat wajahnya perlahan. Matanya berkaca-kaca. Ia menoleh ke segala arah, memastikan tidak ada yang menguping. Lalu dengan suara bergetar, ia berbisik, "Mas, di gudang itu, ada istri Mas." Dunia Danis seolah runtuh seketika. "Apa?" Suaranya nyaris tak keluar. "Rindu?" Embok Sri mengangguk pelan, air matanya jatuh. "Sejak Mas pergi keluar kota, Bu Hera yang nyuruh. Mbak Rianti juga tahu. Saya cuma disuruh ngasih makan. Itu pun, sisa." Kepala Danis berdengung. Napasnya berat, seperti dadanya diinjak batu besar. "Kenapa? Kenapa diperlakukan seperti itu?" tanyanya parau. Embok Sri menutup wajahnya. "Saya nggak tahu, Mas. Tapi Mbak Rindu dipasung. Kakinya dirantai. Mulutnya sering dibekap biar nggak teriak." Kata dipasung membuat kaki Danis hampir ambruk. Mimpi-mimpi itu, rantai, gelap, kunci, semuanya nyata. "Kenapa kamu nggak lapor?" Suara Danis bergetar, antara marah dan hancur. Embok Sri terisak. "Saya takut, Mas. Bu Hera bilang kalau saya buka mulut, saya habis." Danis tidak sanggup mendengar lebih lama. Ia berjalan cepat ke arah gudang, jantungnya berdegup seperti hendak pecah. Kunci memang tidak ada. Tapi ada celah kecil di sisi pintu, retakan kayu tua yang nyaris tak terlihat. Danis menempelkan matanya. Dan saat itulah dunia benar-benar runtuh. Di dalam gudang yang pengap dan gelap, Rindu terbaring di lantai tanah. Tubuhnya kurus kering, tulang-tulangnya menonjol seperti tengkorak hidup. Pergelangan kakinya dirantai ke balok kayu. Rambutnya kusut menutup wajah pucatnya. Mulutnya dibekap kain lusuh yang sudah menghitam. Mata Rindu terbuka. Mata itu menatap Danis. Air mata Danis langsung mengalir deras tanpa bisa ditahan. Tangannya gemetar hebat, kepalanya berdengung, dan satu rasa menghantamnya tanpa ampun. Rasa bersalah yang nyaris membuatnya gila. "Rindu," bisiknya tercekik. Di balik kain pembekap itu, Rindu menangis. Bahunya bergetar. Matanya memohon, sama persis seperti di dalam mimpi. Danis mundur selangkah, tubuhnya lemas. Kini ia tahu satu hal dengan pasti. Ini bukan sekadar pengkhianatan. Ini adalah kejahatan. Dan ia tidak akan diam. Pagi itu rumah Danis dipenuhi kesibukan. Jam dinding baru menunjukkan pukul 6:30. Beberapa tamu mulai berdatangan, kursi-kursi sudah ditata, penghulu dijadwalkan datang tepat pukul 7. Semua berjalan sesuai rencana Bu Hera. Namun tidak dengan Danis. Sejak subuh, wajahnya keras, rahangnya mengatup, matanya merah dan liar. Ia tidak tidur semalaman. Bayangan Rindu yang dipasung di gudang itu menghantam kesadarannya berulang kali. Setiap detik terasa seperti penghinaan jika ia masih berdiri diam. Ketika Bu Hera sibuk memberi instruksi di ruang tamu, Danis melangkah cepat ke belakang rumah. Tanpa ragu, tanpa izin, ia mengambil linggis dari gudang alat dan langsung menghantam gembok pintu gudang utama. Brak! Suara benturan keras itu memecah pagi. Orang-orang berhamburan. Embok Sri menjerit kecil. Rianti berlari keluar dengan wajah panik. "Danis, kamu gila?" teriak Bu Hera dari kejauhan. Brak! Brak! Gembok itu akhirnya lepas. Pintu gudang terbuka paksa, memperlihatkan bau busuk, lembab, dan kegelapan yang menyimpan dosa berbulan-bulan. "Rindu!" teriak Danis. Beberapa orang yang penasaran ikut mendekat. Dan saat Danis masuk dan mengangkat tubuh Rindu yang nyaris tak berdaya, jeritan histeris pun pecah. "Ya Allah! Itu siapa? Astagfirullah!" Rindu keluar dari gudang dalam kondisi mengenaskan. Tubuhnya ringan seperti anak kecil. Kulitnya pucat kekuningan, tulangnya menonjol, rambutnya rontok dan kusut. Bekas rantai masih melingkar di pergelangan kakinya. Kain pembekap itu basah oleh air liur dan darah kering. Bu Hera menjerit.
Tidak. Jangan lihat itu. Namun semuanya sudah terlambat. Bu Hera terhuyung, wajahnya pucat pasi. Lututnya lemas, tubuhnya nyaris roboh. Rianti menjerit histeris, mencoba menutup wajah ibunya. Itu bohong. Itu fitnah, teriak Bu Hera panik. Danis menatap ibunya dengan mata penuh amarah dan luka yang tak terperi. Ibu tega melakukan ini? Suasana berubah kacau. Beberapa tamu mundur ketakutan. Ada yang menangis, ada yang berbisik-bisik. Nama baik keluarga Bagawanta runtuh dalam hitungan detik. Penghulu yang baru datang berdiri kaku, tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Bu Hera tiba-tiba menjerit histeris. Danis, kamu mau menghancurkan hidupmu sendiri? Ia menunjuk Rindu dengan tangan gemetar. Kalau kamu batalkan pernikahan ini, jangan harap kamu dapat warisan. Kamu bukan anak ibu lagi. Ancaman itu dilontarkan di depan semua orang. Danis terdiam. Untuk sesaat, dunia terasa berhenti. Warisan, bisnis, nama keluarga, masa depan yang sudah dibangun sejak lama. Namun di pelukannya, Rindu bergerak lemah. Jarinya mencengkeram ujung kemeja Danis, matanya basah dan penuh ketakutan. Mas, suaranya serak, hampir tak terdengar. Aku masih hidup. Hati Danis hancur. Ia mengangkat wajahnya, menatap Bu Hera lurus-lurus. Suaranya bergetar, tapi tegas. Kalau harga jadi anak ibu adalah mengorbankan istriku sampai seperti ini, aku rela kehilangan semuanya. Bu Hera menjerit dan akhirnya pingsan. Rianti menangis histeris, mencoba memanggil ibunya. Para tamu semakin gempar. Tapi Danis tidak peduli lagi. Ia menggendong Rindu lebih erat, melangkah menjauh dari rumah itu, rumah yang selama ini ia sebut keluarga. Di hatinya, tidak ada lagi dilema. Yang ada hanya satu keyakinan. Cinta yang sejati tidak pernah menuntut pengorbanan nyawa orang lain. Danis dilema besar tapi, di hati kecilnya dia sangat mencintai Rindu. Kalimat itu berputar-putar di kepalanya ketika pagi semakin gaduh oleh bisik-bisik keluarga dan tatapan tamu yang mulai curiga. Ancaman Bu Hera masih terngiang. Warisan dicabut, nama dicoret, pintu rumah ditutup selamanya. Namun satu hal yang baru saja terbuka pagi itu jauh lebih menyakitkan daripada ancaman apapun. Kebenaran tentang masa lalu yang selama ini disembunyikan rapat-rapat. Semua bermula dari amarah Danis yang tak lagi bisa dibendung. Di hadapan keluarga besar, ia menuntut penjelasan. Bu Hera yang biasanya angkuh mendadak limbung, matanya kosong seperti diseret paksa kembali ke masa lampau. Dengan suara bergetar, ia mengaku, Rindu bukan sekadar perempuan yang tidak pantas, menurutnya. Rindu adalah anak dari lelaki yang pernah ia cintai mati-matian, lelaki yang kemudian menikahi perempuan lain, Ibu Rindu. Pengkhianatan itu meninggalkan luka bernanah yang tak pernah sembuh. Kebencian Bu Hera tumbuh seiring waktu. Ketika takdir mempertemukan kembali mereka lewat Rindu, dendam lama menemukan wadah. Ia memasung Rindu di gudang, menyiksanya pelan-pelan, membiarkan tubuh itu mengurus hingga tinggal tulang dibungkus kulit. Semua dilakukan dengan satu alasan kejam, membalas sakit hati masa lalu. Bu Hera menyebutnya keadilan, padahal yang ia pelihara hanyalah amarah. Pengakuan itu membuat ruangan hening. Beberapa kerabat menunduk, sebagian lain menutup mulut menahan ngeri. Danis merasa darahnya mendidih. Ia memandang ibunya, perempuan yang selama ini ia hormati, dan untuk pertama kalinya melihat betapa kejamnya dendam bisa mengubah seseorang. Rindu bukan salah siapapun. Ia korban dari kebencian yang tak pernah diselesaikan. Danis melangkah maju. Suaranya tegas, tak lagi ragu. Ia memilih Rindu. Ia menolak pernikahan yang dibangun di atas kebohongan dan kekerasan. Ia menolak warisan yang dibayar dengan penderitaan. Bu Hera menjerit, mengutuk pilihan itu, menyebut Danis anak durhaka. Namun Danis tetap pada pendiriannya. Harta bisa dicari, nama bisa dibangun, tapi hati nurani tak bisa dibeli. Pagi itu, Danis membawa Rindu pergi. Tak ada akad, tak ada pesta. Hanya dua manusia yang saling menggenggam, meninggalkan rumah besar yang dipenuhi gema masa lalu. Rindu masih lemah, langkahnya tertatih, tapi matanya memancarkan sesuatu yang lama hilang, harapan. Di mobil sederhana yang melaju menjauh, Danis berjanji akan memulihkan hidup mereka, perlahan, tanpa kebencian. Hari-hari berikutnya tak mudah. Danis memulai ulang dari nol, mengandalkan kepandaiannya berbisnis. Ia menyewa tempat kecil, merawat Rindu dengan sabar, menemani setiap luka yang perlahan menutup. Kabar tentang Bu Hera tersebar, perbuatannya tak lagi bisa ditutup. Ia terkurung dalam rumahnya sendiri, dikepung penyesalan yang terlambat.
Waktu berjalan. Rindu pulih, tubuhnya kembali berisi, senyumnya kembali hidup. Danis membangun usaha yang jujur dan tumbuh. Mereka menikah sederhana, tanpa gemerlap, tanpa restu yang dulu diidamkan. Namun kebahagiaan mereka utuh, lahir dari keberanian memilih yang benar. Pada akhirnya, masa lalu memang bisa menghancurkan, tetapi juga bisa menjadi pelajaran. Danis memilih cinta, Rindu memilih hidup, dan dendam, yang tak pernah memberi damai, ditinggalkan jauh di belakang. Tamat.